Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagian ke-11 dari buku Teori Belajar Bahasa dan Implementasi Pembelajarannya yang berjudul yaitu Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, dan Model Pembelajaran. Bagian ini sangat penting karena membahas bagaimana kita dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran bahasa secara efektif dengan menggunakan pendekatan strategis, metode, teknik, dan model pembelajaran yang tepat. Mari kita mulai. Pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah landasan filosofi atau teori yang mendasari seluruh proses pengajaran. Dan ini memberikan kerangka umum tentang bagaimana pembelajaran bahasa seharusnya dilakukan. Pendekatan, beberapa pendekatan pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu dapat diaplikasikan, pertama yaitu pendekatan struktural. Karena kita ketahui bahwa pendekatan ini adalah salah satu yang paling klasik yang menekankan penguasaan struktur bahasa seperti kata bahasa, kosakata, dan fonologi. Pendekatan ini sangat sistematis dengan pandangan bahwa bahasa adalah seperangkat aturan yang terstruktur. Ahli seperti Leonard Bloomfield dan Charles Price ini mendukung pendekatan ini dengan fokus pada tata bahasa eksplisit. Siswa diharapkan mampu menyusun kalimat yang benar-benar sesuai aturan. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, pendekatan struktural sering diterapkan mulai beberapa tahap, mulai dari analisis kebutuhan, ya, di mana kita mengidentifikasi kemampuan siswa hingga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Nah, semua komponen ini dirancang untuk memastikan siswa dapat memahami dan menggunakan struktur bahasa secara efektif. Contohnya, siswa akan diajarkan tata bahasa fonologi, morfologi, hingga sintaksis ya, melalui esai pengajaran yang sistematis. Selanjutnya, ada juga pendekatan komunikatif yang berfokus pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi komunikatif siswa maupun mahasiswa, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa dalam berkomunikasi secara efektif di dunia nyata. Dale Hames dan Visual Holiday adalah tokoh yang berkontribusi pada pendekatan ini, dengan keyakinan bahwa memahami konteks sosial dan penggunaan bahasa adalah kunci utama. Selanjutnya ada pendekatan naturalis, yang mungkin kita ketahui bahwa naturalis ini yang meniru cara alami anak-anak belajar bahasa, yaitu melalui interaksi langsung dengan pengguna eh, dan menggunakan secara spontan, tanpa terlalu fokus pada aturan kata bahasa yang kaku. Stephen Krashen ini mendukung pendekatan ini dengan hipotesis input, ya, yang menekankan pentingnya paparan bahasa yang sedikit lebih kompleks dari tingkat kemampuan siswa yang saat ini. Dan kita punya pendekatan kognitif yang menekankan proses mental seperti pemahaman memori dan pemecahan masalah. Ahli seperti Jan Piaget ini mungkin kita kenal bahwa beliau juga melihat pembelajaran bahasa sebagai hasil dari proses adaptasi ya informasi baru ke dalam skema kognitif yang sudah ada. Selanjutnya kita bahas ke yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu strategi ekspositori, yaitu lebih bersifat ceramah. Guru secara aktif menyampaikan materi kepada siswa dan siswa menerima informasi secara pasif ya, dari guru. David Ausubel di sini menyebutkan pentingnya penghubungan informasi baru dengan skema pengetahuan yang sudah ada. Strategi ini cocok digunakan ketika materi yang disampaikan sangat banyak dan perlu waktu singkat untuk diserap oleh siswa untuk mahasiswa. Berbeda dengan expository, ada juga strategi discovery. Discovery ini siswa didorong untuk menemukan informasi sendiri ya, melalui eksplorasi dan investigasi. John Brunner ini mendukung strategi ini karena ia percaya bahwa belajar dengan menemukan sendiri ya lebih memperkuat pemahaman siswa. Ada juga dengan strategi kolaboratif, ya, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Lev Vygotsky ini memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal yang menekankan
pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Dan ada juga strategi metakognitif yang membantu siswa mengembangkan kesadaran tentang proses belajar mereka sendiri. Yang menurut John Flavel, ini adalah seorang ahli yang mempelajari metakognisi dan percaya bahwa kemampuan merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar sangat penting untuk keberhasilan belajar. Oke, selain itu ada metode pembelajaran. Ya, yang ketiga. Setelah pendekatan dan strategi, kita juga harus mengenal dengan metode pembelajaran, yaitu cara spesifik yang digunakan untuk melaksanakan strategi ya, pembelajaran bahasa. Beberapa metode yang umum digunakan adalah metode ceramah. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi secara verbal. Nah, menurut pandangan Nana Sujana, ini menyebutkan bahwa ceramah adalah metode yang efektif untuk menyampaikan interaksi dalam waktu singkat, namun memiliki kelemahan dalam hal interaksi siswa. Selanjutnya ada metode diskusi. Di sini juga melibatkan siswa dalam atau mahasiswa dalam bertukar pendapat dan ide-ide menurut Umar, ya, Umar Hamalik. Ini diskusi mendorong siswa berpikir kritis secara memperdalam pemahaman siswa tersebut melalui interaksi dengan orang lain. Selanjutnya ada metode demonstratif atau demonstrasi. Ini melibatkan guru yang memperkenalkan proses atau cara tertentu di dalam pembelajaran, ya. Yaitu tentunya kepada siswa. Menurut Tana Sujana itu mengatakan bahwa metode ini membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dengan visualisasi yang secara langsung. Maka perlu dipraktikkan. Selanjutnya ada teknik pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa di dalam metode pembelajaran terdapat berbagai teknik yang bisa digunakan. Salah satunya adalah teknik tanya jawab. Nah, di mana guru dan siswa saling berinteraksi melalui pertanyaan. Socrates yang dikenal dengan metode ini, ya, yang dikenal dengan metode ini yang bertujuan menggali pemahaman siswa lebih dalam. Teknik ini juga didukung oleh Thomas Burnham yang menyebut bahwa tanya jawab memperkuat proses belajar dengan cara menghubungkan pengetahuan baru dengan yang sudah. Oke, dari pendekatan strategi, metode, teknik, dan model yang mungkin sekarang ini saya akan bahas yaitu model pembelajaran. Ada beberapa jenis model pembelajaran yang terorganisir dalam sistematis, dan ini setiap model memiliki karakteristik unik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia tentunya. Nah, model-model ini dapat mungkin tidak hanya meningkatkan kemampuan materi, tetapi juga mendorong mengembangkan keterampilan penting seperti kolaborasi, ya, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Yang pertama itu model pembelajaran langsung dalam konteks bahasa Indonesia. Model pembelajaran langsung sangat cocok untuk pembelajaran bahasa yang membutuhkan penguasaan keterampilan dasar seperti tata bahasa, kosakata, dan penggunaan struktur kalimat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, model ini bisa diterapkan untuk mengajarkan penggunaan struktur kalimat dasar, jenis kalimat, seperti nomina, verba, adjektif, dan aspek-aspek gramatikal lainnya. Contoh implementasinya, mungkin Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa dapat melakukan langkah-langkah pertama. Di sini kita buat perencanaan, di mana guru menetapkan tujuan agar siswa memahami penggunaan imbuhan men dan di, ya, dalam kalimat aktif maupun pasif. Selanjutnya penggunaan materi, guru juga memberikan ceramah, ya, dengan secara singkat tentang aturan penggunaan imbuhan tersebut disertai contoh kalimat. Selanjutnya ada demonstrasi, guru juga menuliskan beberapa contoh kalimat di papan tulis menunjukkan perubahan dari kalimat aktif menjadi pasif. Dan dilanjutkan dengan latihan terstruktur, di mana siswa mengerjakan latihan soal yang meminta mereka mengubah kalimat dari aktif menjadi pasif dan sebaliknya. Selanjutnya ada umpan balik. Nah, ini guru memberikan koreksi dan umpan balik secara langsung kepada siswa dan diakhiri dengan penilaian, di mana guru melakukan tes formatif untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi. Kedua, ada model pembelajaran yang kooperatif, ya, kooperatif learning biasanya disebutnya dalam pembelajaran sastra. Model pembelajaran kooperatif ini sangat relevan untuk pembelajaran yang membutuhkan kolaborasi antara siswa, seperti dalam menganalisis teks sastra ataupun menulis esai kolaboratif.
Model ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam memahami dan mendiskusikan karya sastra Indonesia seperti cerpen, puisi, maupun novel. Dan mungkin Bapak Ibu di sini saya sebutkan implementasinya. Yang pertama itu menerapkan tujuan tentunya. Siswa ditugaskan untuk menganalisis novel Laskar Pelangi contohnya dalam kelompok kecil. Selanjutnya ada pembagian kelompok. Setiap kelompok diberikan subtopik yang berbeda seperti tema, tokoh, ataupun latar cerita. Dan ada perencanaan. Kelompok merencanakan cara mereka mengkaji novel dan membagi tugas antara anggota yang satu sama yang lain. Dan lanjutkan dengan kolaborasi siswa atau mahasiswa melakukan diskusi dalam kelompok berbagai temuan dan mempersiapkan presentasi dan dilakukan presentasilah setiap kelompok mempresentasikan hasil dari analisis mereka di depan kelas dan diakhiri dengan umpan balik yaitu guru memberikan umpan balik dan seluruh kelas mendiskusikan presentasi untuk memperdalam pemahaman tentang novel. Dan ketiga, di sini ada model pembelajaran yang berbasis masalah ya seperti dengan politik problem understanding dalam konteks pemahaman bahasa. Model ini sangat efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah tentunya yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya siswa dihadapkan pada kasus komunikasi yang salah paham karena penggunaan kata atau ungkapan yang ambigu. Contoh implementasinya mungkin Bapak Ibu, siswa kita buat skenario masalahnya. Di sini guru menyajikan sebuah skenario percakapan yang menimbulkan salah satu salah paham akibat penggunaan ungkapan ambigu. Selanjutnya ada pengumpulan informasi. Di sini siswa mengidentifikasi ketika mereka mengungkapkan atau menimbulkan kebingungan dan mencari alternatif ungkapan yang lebih jelas. Dan selanjutnya ada analisis juga sih. Di sini siswa dituntut untuk menganalisis perbedaan makna dan konteks dari setiap pilihan kata. Dan selanjutnya siswa itu mendiskusikan secara kelompok eh, dengan cara terbaik untuk menghindari ambiguitas dalam berkomunikasi. Dan diakhiri dengan presentasi solusi, yaitu siswa mempresentasikan solusi yang mereka rancang untuk mengatasi masalah komunikasi yang ambigu tersebut. Dan keempat yaitu model pembelajaran yang berbasis proyek dan perusahaan proyek ilmiah. Nah, model pembelajaran berbasis proyek ini cocok diterapkan dalam pembelajaran bahasa yang menuntut keterampilan menulis seperti penulisan karya tulis ilmiah ataupun esai argumentatif dalam bahasa Indonesia. Contoh langkah-langkahnya mungkin seperti ini. Kita tentukan tugas proyek, ya, Bapak Ibu. Nanti mahasiswa maupun siswa itu diminta menulis esai tentang dampak digitalisasi pada perkembangan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya ada langkah kedua yaitu perencanaan proyek mana siswa membantu eh, atau membuat kerangka esai, menentukan sumber informasi dan menyusun jadwal penyelesaian. Dan langkah ketiga itu pengumpulan data, siswa melakukan riset tentang topik yang telah ditentukan, baik melalui buku, artikel maupun wawancara. Dan keempat itu penulisan esai. Siswa menyusun esai mereka berdasarkan data yang dikumpulkan, serta memperhatikan struktur esai yang baik dan diakhiri dengan presentasi dan evaluasi. Ketika presentasi, siswa menyajikan esai mereka dalam bentuk presentasi dengan luas, ya. Dan dilakukan evaluasi oleh guru, berikan umpan balik dalam menilai esai serta memperhatikan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Baik, Bapak Ibu, itu kesimpulan dari metode yang mungkin banyak beragam, ya. Dan beragam model pembelajaran yang saya sebutkan ini menawarkan pendekatan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Bapak Ibu. Dengan menerapkan model yang tepat, pembelajaran dapat lebih efektif dan menarik, serta membantu siswa mengembangkan kemampuan berbahasa yang komprehensif. Mulai dari keterampilan dasar hingga berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah bahasa. Mungkin itu yang dapat kita pelajari hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu dan lihat video-video berikutnya.